Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita masih dalam rangka belajar menggambar, ya. Tema kali ini kita belajar menggambar dengan teknik pointillis, ya. Yang dimana teknik pointillis ini kita menggunakan ujung pena, ya, ataupun ujung kuas, yang kemudian itu dititik-titikkan, ya. Dalam artian itu bukan dalam bentuk goresan, ya. Titik-titik ini bisa kita gunakan dari pulpen yang sederhana ini ataupun juga pensil, walaupun seandainya menggunakan kuas dengan pucuk kuas, ya. Jadi pointillis itu tidak goresan, ya, berbeda, ya, jauh berbeda, apalagi dengan teknik sebelumnya, teknik arsiran. Nah, kali ini saya akan coba mencontohkan teknik pointillis dalam bentuk atau gambar guci, ya. Nah, ini kertasnya A4. Ini kita potong saja bagi dua sehingga menjadi ukuran A5. Karena pada dasarnya pointillis itu pengerjaannya agak lebih lama daripada teknik arsir. Ya, saya akan contohkan teknik, ya, pointillis. Contoh dengan contoh gambarnya itu guci, ya, guci yang sederhana. Sahabat-sahabat bisa diperhatikan. Untuk yang belum mahir, ya, ketika menggambar guci tetapi tidak ada contohnya, ya, bisa kita dengan cara membuat garis vertikal. Nah, ini garis vertikal ini sebagai garis pembantu, ya. Ini jangan terlalu tebal, ya. Nah, tidak kelihatan, ya, tidak terlalu tebal. Ketika sudah garis lurus dilakukan, kemudian kita buat garis horizontalnya untuk bagian atasnya, ya. Nah, dari kamera tidak terlalu kelihatan, nah itu nanti tidak terlalu dibutuhkan, namun itu jadi pedoman bagaimana gambarnya nanti tidak miring-miring, ya. Ya, kalau guci hasilnya biasanya terbuat dari tanah liat. Kali ini kita akan mencoba menggambarkannya, ya, dalam bentuk gambar teknik pointillis, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini hanya sekedar kerangkanya, ya, kerangkanya terlebih dahulu. Perhatikan, karena di zoom tidak kelihatan. Oke, ya. Apa, kita lanjut untuk sketsa gucinya. Nah, ini kita zoom sedikit. Oke, tidak para kelihatan, ya, sahabat-sahabat. Ini guci bagian atasnya, dan kita buat model seperti ini, ya. Kalau kita katakan ini semacam bentuk lehernya, ya, leher guci. Dan badannya sudah
Sudah kelihatan ya kan kawan. Oke, ini desain utamanya ya, dimana nanti kita untuk mengarsirnya itu menggunakan teknik pointillis. Ini sketsa luarnya. Nah, kira-kira bentuk gucinya seperti ini ya. Nah, kali ini kita akan coba ya menggambarnya itu dengan pulpen ya, pulpen standar lah ya, merek standar ya. Untuk kawan-kawan nanti, sahabat-sahabat nanti bisa digunakan jenis pulpen lainnya ya, tidak mesti pulpen seperti ini. Nah, contohnya ya, kalau menggunakan spidol kemungkinan juga bisa, tetapi kalau menggunakan spidol objek gambar ini harus lebih lebar karena ujung spidol itu titik-titiknya lebih besar ya. Nah, caranya ini teknisnya sebenarnya sama seperti video-video sebelumnya, bagaimana adanya penekanan yang dari gelap sampai ke terang ya. Jadi saya akan mencontohkannya seperti ini. Kita beri titik-titik dari sebelah kiri, kita anggap cahaya sama seperti yang lalu, cahaya dari sebelah pojok kanan atas ya. Kita beri titik-titik. Nah, ini biasanya agak lebih lama ya daripada dibandingkan teknik arsir. Cara-caranya ya sahabat-sahabat, titik-titik ya yang ada sebelah kiri itu semakin banyak ya. Kalau dia semakin ke kanan, titik-titiknya itu semakin sedikit ya, karena bagian sebelah sini terkena cahaya ya. Kelihatan lebih lama ya, cukup lama ya. Kalau buat teknik pointillis ini biasanya kalau buat lukisan itu tidak terlalu lebar medianya karena sangat lama proses pengerjaannya. Insya Allah ini kalau mencoba di rumah ini sangat mudah juga ya. Ini tinggal butuh kesabaran ya. Kalau ingin cepat siap ya hasilnya jelek ya. Ini perlahan-lahan. Ingat ya, sisi sebelah kiri ini gelap dan semakin lama ke kanan itu titiknya semakin sedikit. Itu caranya ya. Sudah kelihatan gradasinya? Sudah ya. Nah, ini namanya teknik pointillis ya sahabat-sahabat. Sambil mengetahui teknik pointillis bagaimana, seperti inilah teknik pointillis. Nah, nanti di rumah ya bisa coba gambar apa. Dan yang terpenting kita paham ya bentuknya itu bagaimana, arah cahaya itu dari mana, sehingga kita tahu bagian gelap itu di sebelah mana kan gitu. Ini saya mencontohkan gambar guci ya, guci sederhana. Cukup lama juga ya.
Tapi ini kita kalau mengerjakannya dengan telaten ya, ini mengasihkan ya. Bahkan ini bisa jadi hobi kalau sering dilakukan ya. Kelihatan ya kawan-kawan, kita fokuskan yang paling pinggir sebelah kiri. Nah, kita beri titiknya yang banyak ya, namun tetap ada perubahan halus ya. Yang lama semakin lama titik-titiknya itu semakin sedikit. Nah, itu tekniknya, cara ini juga ilmu ini ya. Apapun jurusan Anda ya, ketika ingin menggambar, kalau sudah tahu seperti ini sangat mudah ya. Lagi kalau untuk anak-anak ya SD, SMP, SMA, bisa dicoba perlahan-lahan di rumah. Ini sangat mudah kok caranya. Saya contohkan secara mendetail dan sambil memperhatikan dan mendengarkan apa yang saya contohkan. Sudah mulai kelihatan ya bentuk gucinya. Kita fokus, ingat ya, cahaya dari sebelah kanan. Jadi begini sahabat-sahabat, kalau teknik pointilus ini agak lebih lama pengerjaannya ya. Insya Allah akan terkesan lebih bagus hasilnya ya. Yang awalnya tidak tahu cara menggambar, tidak tahu menggunakan teknik apa ya, bisa dicoba dengan teknik pointilus ini. Nah, ini sangat mudah, tidak menggunakan penekanan ya, tinggi rendahnya, tapi konsentrasi pada perubahan titik-titik ya, dari titik yang banyak ke titik yang semakin lebih sedikit. Ingat ya, perubahannya ini halus ya, perlahan-lahan semakin sedikit titiknya. Mana yang lebih kurang titiknya, kita beri titik lagi. Kita beri titik-titik semua setiap bagian ini. Sudah mulai kelihatan ya. Ini sangat mudah kan kawan. Yang buat sulit itu ya kemauannya. Kalau kemauan yang nggak ada ya jadi sulit. Yang penting kita ada kemauan untuk belajar menggambar. Ini sangat mudah ya. Jadi silakan saja nanti dicoba di rumah. Ini gucinya kita buat ini guci yang polos ya, belum ada motifnya. Nah, kalau ada motifnya kita juga perhatikan sisi-sisi yang gelapnya itu bagaimana. Nah, kita berikan yang gelap itu titik yang banyak. Nah, yang pinggir sebelah kiri kini kita beri titik yang lebih banyak supaya lebih gelap, supaya nampak ya bentuk gucinya ya, supaya kesan ada 3 dimensinya. Ini kalau mau saya lebih bagus lagi, titik-titiknya benar-benar bulat. Saya kalau agak cepat-cepat agak tergores sedikit gitu ya.
kelihatan ya kawan-kawan. Nah, dia agak membentuk seperti guci ya. Cara ini cukup mudah, bahkan mudah sekali. Nah, tengah-tengahnya titik-titik itu lebih sedikit. Nah, rasakan perubahan titik-titiknya itu semakin sedikit. Kawan di rumah berani mencobanya. Ya, seperti guci ya. Ini karena dia titiknya kurang banyak ya, kita banyak lagi, kita tambahkan lagi. Kemudian bagian atasnya perhatikan bagian atas itu. Nah, di sini kita banyakin titik-titiknya. Oke, begini ya sahabat-sahabat. Nah, kalau yang kurang tampak tiga dimensinya, kita tambahkan lagi mana yang bagian kurangnya ya, kita poles lagi, tambahkan titik-titiknya. Oke, ya teknik pointillis di rumah nanti ya. Selamat untuk mencobanya. Oke, demikian untuk video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat ini silahkan bagi ke teman-temannya untuk bisa dapat melihat juga dan bisa belajar menggambar ini. Oke ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.